Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Uhuah Islamiyah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala urusan-urusan kita. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang video salah seorang teman Kristiani yang menjelaskan tentang pertanyaan apakah Kristen melawan hukum Taurat. Sebelum itu, mari kita lihat videonya. Cekidot. Dari teman-teman yang berkomentar di video-video yang telah gua rilis sebelumnya, yang mempertanyakan kenapa sih orang Kristen masih makan babi dan tidak sunat. Jawaban paling singkat adalah orang Kristen itu hidup di dalam perjanjian baru yang tidak lagi menekankan tentang hukum-hukum seperti itu. Gak heran mereka mengajarkan bahwa perjanjian baru atau PB itu dikarang oleh Paulus untuk menggantikan perjanjian lama atau PL. Wow, bentar dulu teman-teman. Buat teman-teman muslim yang menuding Alkitab Kristen tidak konsisten antara perjanjian baru dan perjanjian lama, tahukah teman-teman bahwa di dalam teologi Islam pun ada yang namanya naskh wa al-mansukh? Itu adalah doktrin pembatalan di mana ayat-ayat yang terkemudian yaitu nasikh itu membatalkan ayat-ayat yang terdahulu yaitu mansuk. Misalnya saja nih di dalam Quran ada yang namanya ayat-ayat Madinah yang membatalkan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat-ayat Mekah yang terkesan kontradiktif. Nah, kalau di dalam teologi Islam ada yang namanya pembatalan ayat, apakah berarti kemudian teman-teman muslim mengakui bahwa Al-Quran itu tidak konsisten? Tentu enggak kan ya? Karena itu jangan cepat-cepat menuding bahwa Alkitab Kristen pun tidak konsisten karena PB dan PL itu terkesan berbeda. Nah, teman-teman, di dalam penjelasannya, Saudara Andre mengcompare dengan hal nasak dan mansuk dalam Islam. Nah, apakah itu benar sama metodenya? Sekedar catatan, permasalahan nasak dan mansuk ini akan saya ambil garis besarnya saja agar mudah dipahami. Semoga saja ya. Oke, mari kita mulai. Nasak dalam teks Arab secara harfiah berarti penghapusan, penyalinan, atau penukilan, penggantian, penghilangan atau pembatalan, dan pemindahan. Nasik artinya sesuatu yang menghapuskan, menghilangkan, memindahkan, mengutip, menyalin, serta mengubah dan mengganti. Mansuk artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafaznya yang dihapuskan. Nah, sedangkan penunjukan adanya nasak dalam syariat, nah, di sini perlu diketahui bahwa adanya nasak dalam syariat atau adanya ayat Al-Quran yang mansuk oleh ayat lain ditunjukkan oleh dalil nakli atau dalil akal dan ijma. Dalil nakli sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, ayat mana saja yang kami nasakkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Sama halnya dengan surah yang berada di An-Nahl ayat 101 yang berbunyi, dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ngadakan saja, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat-ayat ini juga nyata menunjukkan adanya ayat Al-Quran yang nasak dan mansuk. Bukan hanya nasak saja, ayat yang Allah jadikan pengganti adalah nasak. Ayat yang digantikan adalah ayat mansuk. Jadi jelas ya bahwa metode nasak dan mansuk adalah berdasarkan pernyataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi perjanjian lama, apakah dihapuskan atau tidak berlaku atau seperti pernyataan penjelasan Saudara Andre dalam videonya. Tapi sebelum itu mari kita lihat videonya. Nih, di dalam Alkitab Kristen terutama PL itu bukan hanya melulu berisikan kitab hukum atau peraturan. Naskah PL itu sendiri adalah naskah narasi epik
yaitu naskah yang berisikan tentang kisah tokoh-tokoh tertentu atau puisi-puisi yang ada kaitannya dengan pribadi Allah Yahweh, yaitu Allah Israel. Jadi di dalam PL tersebut ada konteks sejarah dan maksud dari penulis itulah yang menjadi inti dari kitab tersebut, bukan soal hukumnya apa. Justru hukum di dalam perjanjian lama itu punya konteks, yaitu covenant. Covenant ini sendiri berarti perjanjian. Perjanjian antara Allah dan umatnya. Jadi Allah Israel itu menyelamatkan umat Israel dari perbudakan. Allah Israel itu bermurah hati untuk mengambil Israel menjadi umatnya. Dan umat Israel itu berkewajiban untuk menjadi umat Allah. Caranya adalah umat Israel harus hidup berbeda dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Itulah arti dari menjadi bangsa yang kudus. Tapi masalahnya adalah sepanjang kita PL, kita menemukan bahwa orang Israel berkali-kali gagal di dalam melaksanakan hukum tersebut. Masalahnya adalah segala peraturan hukum tersebut tidak menjamin hati bangsa Israel adalah hati yang mengasihi Tuhan. Bisa banget. Misalnya teman-teman melihat seorang pengendara motor taat pada peraturan rambu lalu lintas. Apakah karena memang orang ini taat? Belum tentu, bisa jadi karena dia sedang melihat ada polisi yang berjaga di depan. Nah, kalau misalnya nggak ada polisi, apakah pasti dia akan mentaati peraturan itu? Dalam budaya berkendara di Indonesia sih kita ragu ya. Nah, ketaatan seperti ini bukanlah ketaatan yang sejati, karena didasari atas motivasi takut untuk mendapatkan hukuman, atau pada sisi yang lain adalah ketaatan karena motivasi supaya mendapatkan upah atau mendapatkan berkat. Nah, bukankah kebanyakan agama juga mengajarkan hal seperti itu? Benar nggak teman-teman? Nah, ketaatan macam ini adalah ketaatan yang sia-sia. Karena itulah kenapa Tuhan menjanjikan akan adanya perjanjian baru. Bukan berdasarkan peraturan hukum, tetapi berdasarkan kasih. Baiklah, untuk membahas hal tersebut, maka saya akan memberi landasan awal dulu, biar kita tidak kebingungan dengan penjelasan Saudara Andre ya. Bukan agama yang mengikuti atau menyesuaikan penganutnya. Tapi ya, kitalah atau penganut yang harus mengikuti aturan agama. Sudah? Oke, lanjut. Nah, apakah perjanjian lama dengan perjanjian baru tidak konsisten? Dari penjelasan dalam video, kita melihat bahwa Allah mengeluarkan aturan hukum agar orang Israel yang sebagai umat pilihan dan agar berbeda dengan umat lainnya, maka Allah mengadakan perjanjian dengan hukum-hukum tersebut. Tetapi tidak seperti kenyataannya, banyak orang Israel yang tidak hidup dalam ketaatan terhadap hukum-hukum tersebut. Karena ternyata hukum-hukum tersebut tidak bisa menjamin orang Israel memiliki hati yang mengasihi terhadap Tuhan. Nah, sedangkan seperti analogi yang dicontohkan Saudara Andre, dengan menyajikan ketaatan terhadap aturan rambu lalu lintas yang kadang ada yang menaati karena kesadaran akan aturan tersebut, ada yang menaati karena takut dihukum, tapi hati tidak betul-betul ikhlas hanya karena takut terkena hukuman, dan ada pula yang melanggar dengan secara terang-terangan. Nah, di sini saya akan simpulkan dulu. Karena semua itu tidak bisa menjamin apakah orang itu betul-betul taat atau tidak, maka dibuatlah perjanjian baru yang bukan berdasarkan hukum lagi, tapi berdasarkan kasih. Nah, pertanyaan saya simpel saja untuk menanggapi Saudara Andre tersebut. Apakah dengan berdasarkan kasih itu dapat menjamin orang akan penuh dengan kepatuhan dan ketaatan? Jawabannya bisa Anda simpulkan sendiri dari penjelasan berikutnya. Oke, lanjut lagi. Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 33 ini perjanjian lama mengatakan begini. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kita jelas melihat bahwa yang menjadi penekanan Tuhan tentang perjanjian baru itu adalah soal hati. Nah, coba teman-teman perhatikan, Yesus sering sekali berkonfrontasi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka menuduh Yesus tidak mentaati hukum Taurat dan adat istiadat orang Yahudi.
Padahal mereka melakukannya karena mereka itu munafik. Mereka suka berdoa agar terlihat oleh orang lain dan dipuji sebagai orang saleh. Yesus menyebut mereka sebagai kuburan yang dilabur putih, tetapi isinya adalah tulang belulang. Karena itulah Yesus Kristus datang membawa perjanjian baru. Matius pasal 5 ayat 17 mengatakan begini, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus menggenapinya dengan kasih. Kasihlah yang memampukan kita untuk hidup sebagai umat Allah. Bukan soal mentaati sunat atau soal tidak makan babi. Banyak teman-teman muslim yang menggunakan ayat ini untuk mengatakan bahwa Yesus mengharuskan orang Kristen untuk mentaati hukum sunat atau larangan makan babi. Justru ini salah besar. Perkataan Yesus tersebut justru dimaksudkan untuk menaikkan standar. Bukan soal melakukan hukum, tetapi soal motivasi hati. Buktinya adalah di ayat sesudahnya, yaitu ayat 21, Yesus berkata begini, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Maksud dari perkataan Yesus dalam bagian ini adalah begini. Seseorang bisa saja terlihat tidak membunuh seseorang, tetapi dia bisa berlaku tidak hormat, bahkan membenci sesamanya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah karena tidak membunuh orang tersebut, lantas dia melakukan kehendak Allah padahal dia membenci sesamanya? Jadi bukan soal melakukan atau tidak melakukan, tetapi itu adalah soal hati. Bahkan di ayat... Baiklah, di dalam video tersebut, Saudara Andre menyajikan Yeremia 31 ayat 31 bahwa di situ Tuhan akan mengadakan perjanjian baru akibat ketidaktaatan dan ketidakpatuhan orang Israel terhadap hukum Allah. Dan Matius 5 ayat 17 lalu menyimpulkan bahwa ajaran kasihlah yang memampukan kita sebagai umat Allah. Lalu melompat ke Matius 5 ayat 21 sampai 22 yang intinya memohonkan ampun terhadap perlakuan jahat mereka terhadap Yesus. Nah, ini ada di ayat Lukas 23:34. Oke, dari kesemuanya saya akan coba simpulkan saja dengan penjelasan berikut. Kekeliruan Saudara Andre adalah tidak menyajikan Matius 5 ayat 17 sampai 20 yang berbunyi, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Ayat 18, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun," saya ulang, "satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat." Tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ayat 19, "Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun, yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga." Nah loh. "Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Ayat 20, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga." Oke, saya rasa ketika melihat ayat-ayat tersebut, otak kita bertanya kembali ya. Loh, kok kayak gini? Baiklah, saya akan coba jelaskan secara pelan-pelan ya. Di ayat 17, Yesus sangat jelas menyatakan di ayat ini bahwa ia datang adalah untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk meniadakannya. Masalah yang sangat penting di sini adalah pada kata menggenapi. Apa yang dimaksud dengan menggenapi di sini? Orang Kristen yang berpikir di bawah doktrin akan langsung dengan mudah menyatakan bahwa kata menggenapi yang dimaksud adalah penggenapan janji Tuhan untuk kedatangannya atau anaknya untuk melakukan karya penebusan untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, atau untuk menyelamatkan manusia dari cengkraman maut sehingga maut tidak lagi menguasainya, sehingga manusia akan beroleh hidup yang kekal,
atau agar manusia dapat hidup di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat lagi, dan lain-lain ya. Yang inti semua itu dalam konteks bahasan kita ini adalah bahwa dengan kedatangan Yesus maka hukum Taurat menjadi batal atau tidak berlaku lagi, digantikan oleh hukum kasih karunia melalui diri dan pengorbanan Yesus. Sangat mengherankan mendengar penjelasan dari umat Kristen tentang kedatangan Yesus yang merupakan penggenapan itu, yang mana membuat tidak berlakunya lagi hukum Taurat. Hal ini mengingat bahwa masih di ayat yang sama, Yesus juga memberikan sebuah informasi yang sangat penting tentang maksud dari kata menggenapi tersebut. Syarat itu adalah pada kata "Aku datang bukan untuk meniadakannya" atau meniadakan hukum Taurat, yang sangat jelas merupakan syarat dari menggenapi itu tadi. Jadi penggenapan yang dimaksud Yesus dalam ayat tersebut haruslah dilakukan dengan syarat tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan melengkapi dan menyempurnakannya. Dan cara Yesus menggenapinya adalah dengan memasukkan hukum kasih di sana, bahwa dalam penerapan hukum Taurat sekalipun berlaku kasih adalah lebih diutamakan. Hal ini sangat mudah dipahami oleh pola pikir manusia yang normal, bukan doktrinal. Karena kata menggenapi memang berkonotasi melengkapi dan menyempurnakan, seperti terdapat pada kalimat ia menggenapi jumlah komputer yang telah ia pasang menjadi 10 buah, yang memberikan arti bahwa ia tidak bisa menggenapi jumlahnya menjadi 10 kalau yang 9 sebelumnya dibuang. Kemudian untuk menguatkan syarat penggenapan yang tidak boleh menghapuskan hukum Taurat, Yesus tercatat menambahkan informasi lagi pada ayat selanjutnya, yakni ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, saya ulang, selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Saya ulang, tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ayat ini jelas menyatakan bahwa selama belum lenyap langit dan bumi ini, artinya adalah sebelum hari kiamat tiba, yang juga berarti selamanya, selama langit dan bumi masih ada. Jadi sebelum hari kiamat tiba, tidak akan ada hukum Taurat yang dibatalkan atau dihilangkan. Maka sangat aneh kalau dikatakan bahwa kedatangan Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat, yang dengannya hukum Taurat justru tidak berlaku lagi. Sedangkan Yesus sendiri yang menyatakan di sana bahwa syarat utama dapat berlangsungnya penggenapan adalah harus dengan tidak menghilangkan hukum Taurat. Dan yang paling mengejutkan bagi umat Kristen, kalau mereka membaca ayat-ayatnya ini dengan teliti, adalah pada ayat selanjutnya yang merupakan konsekuensi bagi mereka yang tidak melakukan dan tidak mengerjakan hukum Taurat. Ayat 19. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ayat ini merupakan penegasan yang lebih diperkuat lagi tentang tetap diberlakukannya hukum Taurat oleh Yesus, di mana dinyatakan bahwa barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun hanya salah satunya yang paling kecil sekalipun dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan mendapatkan tempat yang paling rendah di dalam surga. Sedangkan bagi yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat, ia akan mendapat tempat yang tinggi di surga. Dalam pembacaan dengan konteks yang benar, ayat ini dapat mengejutkan atau bahkan menakutkan bagi umat Kristen. Kenapa? Jelas saja, siapapun tidak ingin mendapatkan tempat yang paling rendah, tetapi posisi mereka jelas terancam dengan adanya ayat ini. Bagaimana bisa begitu? Mari kita lihat pembahasan berikutnya.
Misalnya kita ambil dua contoh perintah hukum Taurat, yaitu perintah bersunat dan larangan makan daging babi. Keduanya adalah termasuk di dalam hukum Taurat. Apakah umat Kristen melakukan sunat dengan cara yang sesuai seperti diperintahkan hukum Taurat? Tidak. Mereka mengajarkan untuk bersunat? Tidak. Apakah umat Kristen menghindari makan daging babi? Tidak. Apakah mereka mengajarkan untuk tidak makan daging babi? Tidak. Nah, dengan contoh dua hukum Taurat tadi, jelas terlihat bahwa secara umum umat Kristen tidak melakukan dan tidak mengajarkan ketentuan dalam hukum Taurat. Bahkan kebanyakan mereka menyampaikan ini pada umatnya dan orang lain dengan rasa kebanggaan yang besar, seakan-akan yang demikian itu adalah suatu hal yang bernilai tinggi dalam keagamaan mereka. Kata saudara Andre, standar tinggi ya. Kita sih cukup senyum saja. Padahal bila kita merujuk pada ayat-ayat yang saya sebutkan di atas tadi, kalau mereka bisa masuk surga, jelas mereka akan menempati posisi yang paling rendah di dalam surga, karena mereka tidak melakukan dan tidak mengajarkan hukum Taurat. Inilah pemahaman yang bisa kita dapat dari ayat tersebut. Dan juga sebaliknya, bagi yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat akan mendapat tempat yang tinggi di surga. Siapakah mereka-mereka ini? Yang pertama tentu saja umat Yesus sendiri yang saat beliau masih hidup, yang kalau mereka melakukannya dengan benar sesuai perintah Tuhan, insya Allah akan diberikan derajat yang tinggi oleh Allah. Kemudian siapa lagi? Masih ada lagikah umat lain yang juga melakukan dan mengajarkan hukum Taurat? Ya, ternyata masih ada umat lain yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat. Siapakah mereka? Kita sebagai umat muslim cukup senyum aja ya. Oke, mari kita lihat dari sisi lain terkait hal tersebut. Ini sisi lainnya ya. Ada juga di antara teman-teman Kristiani juga menyodorkan ayat lain menyatakan bahwa hukum Taurat sudah tidak berlaku dengan menyodorkan Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Baiklah, mari kita telaah lagi Lukas 16 ayat 16. Di dalam ayat tersebut terdapat kata-kata berlaku sampai. Ketika kita cek dalam bahasa Yunani, kita akan menemukan kata heos. Nah, di sini saya akan jabarkan saja ya, kata per kata. Nah, ada kata heos di dalam ayat tersebut. Heos dalam bahasa Yunani berarti hingga. Heos dalam bahasa Inggris berarti until. Tetapi kata heos bisa juga berarti sebelum, seperti contoh berikut ini di Matius 5 ayat 26. Saya juga akan jabarkan di sini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum. Nah, dalam kurung ya, sebelum ini artinya heos dalam bahasa Yunani. Engkau membayar hutangmu sampai lunas. Nah, setelah ditelusuri, memang terjemahan yang dulu tidak ada kata berlaku. Nah, ini ngutipnya dari mana? Kata berlaku ini. Maka jika dicocokkan dengan Lukas 16 ayat 16 ini yang mengatakan bahwa hukum Taurat hanya berlaku sampai zaman Yohanes, tentu kita akan bertanya-tanya. Sementara di terjemahan aslinya tidak ada kata berlaku. Tetapi jika ada berlaku, tidak ada hanya kata sampai yang ada, ini pengertiannya atau maknanya akan berbeda, bukan menunjukkan batas waktu. Ini dihilangkan berlakunya ya. Hukum Taurat dan kitab para nabi sampai kepada zaman Yohanes. Artinya apa? Artinya hukum Taurat ini tersampaikan di zaman tersebut. Contoh, pesan ini tersampaikan
Sampai pada zaman itu bukan menegaskan masa kadaluarsa karena hukum Taurat ini kekal seperti yang dijelaskan oleh Yesus sendiri. Analoginya begini. Kita akan melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta. Dan tiket yang kita pegang juga tertulis jurusan Surabaya-Jakarta. Tetapi saat kita telah sampai di Yogyakarta, apakah berarti perjalanan kita berakhir? Tentu tidak, karena tujuan mulai awal adalah Jakarta dan tiket juga tertulis tujuan Jakarta. Sangat-sangat mudah untuk dipahami. Jika kemudian mereka menyangkal hal tersebut, kita mudah saja mematahkannya dengan melihat ayat berikutnya di Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Ini tujuan awal dan tiket yang sudah tertulis. Analogi dan faktanya, jika hukum Taurat sudah tidak berlaku, langit dan bumi tentu sudah lenyap. Paham nggak? Oke, saya kira sudah cukup ya pembahasan kali ini. Semoga ada pembelajaran dan hikmah yang bisa kita petik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.